Hai semuanya, bertemu lagi dengan Mr. Jun. Kali ini kita akan membahas materi ukuran penyebaran data, khusus data berkelompok. Dari video sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang ukuran penyebaran data tunggal bersama dengan Bu Dayu. Ini adalah rumus-rumus penyebaran data untuk data berkelompok. Ada simpangan rata-rata, ada ragam, dan ada simpangan baku. Untuk keterangan-keterangannya masih sama dengan video sebelumnya. Bedanya XI di sini adalah titik tengah kelas ke I. Kemudian X barnya itu adalah rata-rata dan kita menggunakan sigma FI karena kita menggunakan tabel. Kita langsung mulai saja ya untuk mengukur simpangan rata-rata. Kita akan menghitung simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Kita lihat nilai-nilainya dan kita lihat frekuensinya. Sigma FI-nya adalah 30. Apapun pertanyaannya, kita pasti harus menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Kita coba ingat salah satu rumus, yaitu rata-rata adalah XS ditambah sigma FI DI per sigma FI. Dalam data kelompok, seni yang kita gunakan adalah seni membuat tabel. Untuk menggunakan rumus ini kita perlu titik tengah kan? Ini titik tengahnya 53 kan? 53. Kemudian ini 58 dan kemudian bertambah 55. Jadi 63 68 73. Kemudian setelah kita tahu XI-nya, kita buat tabel lagi, yaitu tabel DI. Ingat-ingat ya, DI itu apa? Yang pasti, kita tentukan XS-nya terlebih dahulu. Kita pakai yang tengah-tengah aja, kita pakai yang ini. Pokoknya ingat-ingat aja kira-kira apa sih. Dah? Harus ingat nih. Berarti di sini 0. Kemudian di sini adalah min 5, di sini min 10. Kemudian di sini 5, kemudian di sini 10. Kalau masih belum ingat, buka catatannya lagi. Kita buat tabel baru, yaitu FIDI. Itu artinya frekuensi dikali dengan DI yang tadi. Ini jadinya min 60. Ini jadinya min 35. 0, 15, 50. Kemudian kita cek lagi tabelnya. XS sudah ada. Kita perlu sigma FIDI. Berarti sigmanya FIDI. Ya udah, kita tambahin aja. Ini kan 65, ini min 60. Berarti ini jadinya kalau dijumlahkan min 30. Kemudian kita cek lagi kebutuhan dari rumus ini dengan ketersediaan yang di tabel. XS-nya sudah ada, yaitu titik tengah perkiraan kita. Sigma FIDI-nya udah ada, sigma FI-nya juga udah ada. Karena sudah ada semua, tinggal kita pasang aja. Berarti ini sama dengan, ini adalah 63 ditambah negatif 30 dibagi dengan 30. Berarti rata-ratanya adalah 63 ditambah min 1 atau 63 kurang 1. Ini akan menjadi 62. Sehingga rata-ratanya adalah 62. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum. Kita baru ngitung rata-ratanya aja. Habis ini baru kita langsung mencoba simpangan rata-ratanya terlebih dahulu. Ini adalah data yang tadi dengan XI yang sudah kita isi dan yang rata-ratanya sudah kita dapat 62. Rumus SR atau simpangan rata-rata itu adalah sigma FI dikali nilai mutlak XI kurang X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Sekarang kita isi tabelnya lebih dahulu ya. Yang pertama kita memerlukan nilai mutlak dari XI kurang X rata-rata. Berarti kita siapin tabelnya. Kemudian kita siapin
FI dikali nilai yang tadi. Kita siapin tabelnya. Kunci dari penyelesaian masalah ini adalah seberapa perlunya kalian membuat tabel, yaitu seni kalian mengisi tabel ini. Apakah harus seperti ini? Enggak. Judul kolom tiap tabel ini disesuaikan dengan kebutuhan rumus. Ini kayaknya sudah lengkap semua ya. Yang ini udah, ini untuk rumus yang di atas. Sigma FI-nya juga udah ada. Sekarang tinggal kita hitung aja. XI titik tengahnya kurangi X rata-rata yang tadi. Kita hitung satu-satu, ini akan menjadi 9. Ini adalah 4. Ini karena nilai mutlak ya. Kemudian ini adalah 1. Kemudian ini adalah 6. Kemudian ini adalah 73 dikurangi 62, gitu caranya ngitung. 11. Kemudian kita baca ini sesuai dengan kebutuhan, yaitu FI dikali ini. Berarti tinggal 6-nya kali dengan 9 dan seterusnya, semua disamain caranya. Jadi ini ngelatih ketelitian juga ya. Jadi ini nanti hasilnya adalah 54, 28, 9, 18, ya 55. Kemudian kan ini diminta sigmanya. Sigmanya tambahin aja. Berarti ini 4 simpen 16. Ya, kalau ada saya salah hitung, chat aja langsung ya, Pak salah hitung. Tapi kayaknya sih enggak. Udah lengkap ya. Berarti sigma nih, sigma ini adalah 164, udah ada ya. Kemudian sigma FI-nya udah ada. Berarti tinggal pasang aja. Berarti ini sama dengan 164 dibagi dengan 30. Ini hasilnya adalah 5,4666 gitu kayak. Ini anggap aja 5,47. Sehingga dari data yang tadi simpangan rata-ratanya adalah 5,47. Lanjut. Ini kita masih di data yang tadi ya, dengan nilai yang sama, frekuensi yang sama, dan titik tengah kelas yang sudah disediakan. Tidak lupa juga rata-ratanya adalah 62. Tapi nanti kalau soal nggak disuruh ngitung semua ya, ini masalahnya kita nyontohin satu-satu. Rumusnya kita lihat, kita perlu sigma FI kali, ini kurung bukan nilai mutlak, XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi sigma FI. Berarti untuk saya pribadi, saya perlu nambahin tabel ini ya, yaitu XI dikurangi X rata-rata yang udah dihitung. Kemudian saya perlu tabel ini untuk nguadratin. Jadi kalau kalian udah perlu tabel yang ini nggak usah kalau udah yakin. Tapi kalau saya belum yakin, saya perlu dua-duanya. Kemudian otomatis yang terakhir kita perlu tabel yang hasil kalinya. Jadi memang agak panjang dan ini opsional, tidak harus diikuti sama kayak gini. Ataupun kalau kalian nggak perlu tabel nggak apa-apa. Ini contoh cara buatnya. Jadi karena rumusnya minta yang sebanyak ini, jadi saya buat satu-satu step by step. Ini tujuannya sederhana, cuma satu, yaitu untuk mempermudah saya berpikir nantinya. Contohnya ini. Ini kan saya tinggal buat 53 dikurangi 62, negatif 9. Kemudian ini negatif 4 dan ini adalah 1, 6, 11. Jadi kecil-kecil angkanya. Kemudian di sebelah tinggal saya bikin kuadratnya. 81, 16, 1, 36, 121. Jadi tujuannya tabel ini cuma untuk membuat lebih teliti aja. Kalau kalian perlu yang langsung yang paling kanan ini juga nggak apa-apa, terserah. Ini cuma salah satu contoh mempermudah atau menjaga ketelitian gitu aja. Ini tinggal kaliin aja. 6 kali 81 banyak juga sih.
486, kemudian ini 112, ini jadinya 9 lagi, 3 kali 3 6, 108, kemudian 5 kali 121 itu adalah 605. Kemudian ini ditambahin ya, karena kita perlu sigmanya. Jadi sigma itu menjumlahkan dari Fi kali ini. Berarti ini adalah 0. Simpan-simpan, 132, berarti 1320. Kita cocokin lagi sesuai dengan rumusnya. Bagian ini udah ada, yaitu 1320, kemudian sigma Fi nya udah ada, yaitu 30. Karena sudah lengkap, tinggal kita pasang aja. Berarti S kuadrat ini ragam atau varian ya? Langsung aja nih, tinggal dibuat 1320 1320 dibagi dengan 30. Jadi ragam atau variannya adalah coret-coret 44. Ini adalah S kuadrat ya, jadi ragam yang ditanya. Kemudian jika ditanya varian, kita langsung aja, kayaknya cukup tempatnya ini. Rumusnya adalah akar dari yang ini. Jadi untuk menghitung simpangan baku, sebenarnya kita otomatis ngitung ragamnya juga. Jadi banyak tabelnya, kalau saya sendiri bakal segini juga. Jadi ini hitung ya, ini bakal sama juga hasilnya. Ini tak isi garis dulu. Sehingga S-nya itu adalah akar dari hasilnya ini, atau akar 44. Kemudian kalau ini dihitung, S-nya adalah 6,63. Berarti ini harus pakai kalkulator nih, 6,63. Sehingga simpangan baku dari data tersebut adalah 6,63. Udah ya, beginilah cara menghitung simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku dari data berkelompok. Ingat sekali lagi, dalam penghitungan data kelompok untuk SR, S kuadrat, dan S, itu yang penting adalah seni kalian membuat tabel. Apakah tabelnya harus seperti ini? Enggak ya, bebas kalian, yang penting bisa membantu atau mencari yang dibutuhkan oleh rumus-rumus yang tersedia. Udah ya, segitu aja. Bye.